Kita sedang hidup di salah satu titik perubahan terbesar dalam sejarah ekonomi. Setiap kali ada revolusi teknologi, selalu ada dua tipe orang, yang takut tergantikan dan yang memanfaatkan perubahan. Dulu saat revolusi industri, mesin menggantikan tenaga manusia. Saat internet muncul, toko fisik mulai tergeser. Sekarang, AI datang dan banyak orang panik. Tapi kalau kita belajar dari teori ekonomi, setiap revolusi teknologi itu tidak menghilangkan peluang. Ia hanya memindahkan peluang. Dalam teori creative destruction yang diperkenalkan Joseph Schumpeter, setiap inovasi besar memang menghancurkan sistem lama, tapi di saat yang sama menciptakan sistem baru yang jauh lebih besar. Artinya apa? Kalau ada pekerjaan yang hilang karena AI, pasti ada peluang baru yang lahir karena AI. Masalahnya bukan ada atau tidaknya peluang. Masalahnya, kamu mau pindah ke sisi yang tumbuh atau tetap bertahan di sisi yang tergeser. Sekarang kita masuk ke realitanya. Di era digital dan AI, hambatan masuk bisnis itu makin rendah. Dulu buka usaha perlu sewa tempat, modal besar, karyawan, stok barang. Sekarang, dengan handphone dan internet, kamu sudah punya akses ke pasar global. Ini sesuai dengan teori leverage economy, di mana teknologi memungkinkan satu orang menghasilkan output setara tim besar. Contohnya, satu orang dengan AI bisa bikin konten 10 kali lebih cepat. Satu orang bisa desain tanpa harus jadi desainer profesional. Satu orang bisa jual produk digital tanpa gudang. Teknologi menciptakan leverage, dan bisnis yang punya leverage selalu tumbuh lebih cepat. Sekarang, pertanyaannya, peluang konkretnya apa? Pertama, jasa berbasis AI. Banyak UMKM tidak paham cara pakai AI. Mereka butuh orang yang bisa bantu bikin konten, optimasi iklan, bikin chatbot, atau sekedar menyusun strategi digital. Kedua, produk digital. E-book, template, course, prompt AI, design. Ini model bisnis dengan margin tinggi dan tanpa biaya produksi berulang. Dalam teori bisnis, ini disebut scalable product. Sekali buat, bisa dijual berkali-kali. Ketiga, personal branding dan affiliate. Di era atensi, perhatian adalah mata uang. Siapa yang bisa membangun audiens, dia bisa memonetisasi lewat produk, afiliasi, atau jasa. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua strategi itu. Mindset. Menurut teori growth mindset dari Carol Dweck, orang yang percaya kemampuan bisa dikembangkan akan jauh lebih sukses dibanding yang merasa kemampuan itu tetap. Era AI ini bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa paling cepat belajar. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada peluang. Mereka gagal karena menunggu terlalu lama. Mereka ingin semuanya perfect. Padahal dalam teori minimum viable product, bisnis itu dimulai dari versi paling sederhana dulu, uji, evaluasi, perbaiki, ulangi. Kamu tidak perlu jadi ahli AI untuk mulai. Kamu hanya perlu satu langkah lebih maju dari orang yang kamu bantu. Satu langkah. Dan di dunia digital, satu langkah itu bisa berarti ribuan peluang. Sekarang, saya mau tanya jujur. Kamu mau jadi orang yang 5 tahun lagi berkata, coba dulu saya mulai. Atau kamu mau jadi orang yang berkata, untung saya mulai lebih awal. Revolusi teknologi tidak pernah menunggu siapapun. Yang bergerak akan ikut naik. Yang diam akan tertinggal. AI bukan musuh. AI adalah alat. Dan alat di tangan orang yang berani bertindak adalah mesin uang. Jadi, berhenti hanya jadi penonton perubahan. Pilih satu peluang. Pelajari dasarnya, mulai dari kecil. Bangun konsistensi. Karena di era digital ini, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Ayo mulai sekarang. Sebelum pasar semakin ramai, sebelum peluang ini dikuasai mereka yang bergerak lebih dulu.